Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvano Rahmi dari Pradi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, siapkan 2 buah gelas. Kemudian sendok dan cuka, lalu masukkan 2 sendok makan cuka masing-masing ke dalam gelas. Lalu masukkan air sebanyak 80 ml ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu, aduk agar larutan merata. Lalu masukkan cangkang telur dengan luas yang lebih besar dan luas yang lebih kecil ke dalam kedua gelas tersebut. Setelah itu, diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, dapat dilihat bahwa cangkang dengan luas yang lebih kecil lebih cepat bereaksi dibandingkan cangkang dengan luas yang lebih besar. Pada percobaan ini, kesimpulannya yaitu luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Siapkan 2 buah botol plastik. Lalu tambahkan 3 sendok makan cuka ke dalam kedua botol tersebut. Siapkan 2 buah balon, soda kue, corong, dan sendok. Kemudian masukkan 3 sendok makan soda kue ke dalam balon kuning. Kemudian, rekatkan kedua balon pada tutup botol. Lalu tuang soda kue secara bersamaan ke dalam botol dan diamkan selama kurang lebih 1 menit. Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 menit,
Ternyata hasilnya balon kuning lebih besar daripada balon oranye. Kesimpulan dari percobaan kedua yaitu didapatkan bahwa perbedaan jumlah soda kue dengan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Pertama-tama, siapkan 2 gelas yang berisi air panas dan juga air biasa. Kemudian, masukkan 2 sendok gula ke dalam air yang bersuhu panas. Setelah itu, aduk gula sampai larut dan hitung dengan menggunakan stopwatch. Gula larut dalam air panas selama 44 detik. Setelah itu, masukkan 2 sendok makan gula ke dalam air yang bersuhu normal. Kemudian, aduk sampai gula larut dan hitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Gula larut pada air biasa selama kurang lebih 1 menit 35 detik. Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa gula larut dengan air panas selama 44 detik, sedangkan gula dengan air bersuhu normal larut selama 1 menit 35 detik. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Siapkan 3 buah gelas. Kemudian, masukkan pemutih ke dalam gelas pertama dan gelas ketiga masing-masing sama banyaknya. Setelah itu, masukkan cuka ke dalam gelas kedua dan gelas ketiga. Lalu aduk pada gelas ketiga agar larutan tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan peniti ke masing-masing gelas, lalu diamkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, terjadi perbedaan antara gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Pada gelas ketiga, peniti lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan gelas pertama dan juga gelas kedua. Pada percobaan kali ini, disimpulkan bahwa pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang dilakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka dan pemutih. Hal ini disebabkan karena pemutih merupakan katalisator, sedangkan cuka bersifat korosif. Pengaruh katalisator ini sendiri adalah untuk mempercepat laju reaksi.